Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sebelumnya kita belajar dulu definisi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel kata demi kata. Di sini kata pertama yaitu sistem. Sistem itu adalah kumpulan suatu unsur. Unsurnya itu apa? Dalam kasus ini, unsurnya adalah sebuah pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu bermain dengan lambang-lambang seperti ini, yaitu lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Jadi kita tidak menggunakan tanda sama dengan ya teman-teman. Selanjutnya linear. Linear itu artinya variabelnya hanya pangkat 1. Jadi bukan x kuadrat, bukan akar x gitu ya. Kita hanya menggunakan x atau y saja. Lalu dua variabel itu artinya bermain dengan dua hal yang tidak kita ketahui, yaitu x, y atau p, q. Jadi ada dua variabel yang kita tidak ketahui. Selanjutnya, dalam mengerjakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ada dua prosedur yang bisa teman-teman pakai. Kita lihat dulu dari prosedur yang pertama. Yang pertama, bentuk pertidaksamaan yang teman-teman punya, teman-teman buat dulu dalam bentuk y, titik-titik ax plus b. Jadi ruas kiri hanya mengandung y, dan ruas kanan mengandung x dan konstantanya. Titik-titik ini teman-teman bisa isi dengan lambang pertidaksamaan. Setelah itu teman-teman cari titik potongnya seperti biasa. Teman-teman ambil garis y sama dengan ax plus b, lalu cari titik potong sumbu x, yaitu y sama dengan 0, dan cari titik potong sumbu y, yang adalah x sama dengan 0. Nah, teman-teman akan menghasilkan dua daerah. Teman-teman selanjutnya akan mengambil satu titik uji dari salah satu daerah itu, dan memasukkannya ke pertidaksamaan y titik-titik ax plus b. Jika titik itu memenuhi pertidaksamaannya, maka daerah itulah solusinya. Tetapi jika titik itu tidak memenuhi pertidaksamaannya, maka daerah satunya yang adalah solusinya. Terakhir, bentuk garisnya. Jika pertidaksamaannya tidak mengandung sama dengan, maka garisnya itu putus-putus. Tetapi jika pertidaksamaannya itu mengandung sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Prosedur yang kedua, teman-teman membentuk pertidaksamaannya menjadi seperti ini, yaitu ax ditambah by titik-titik c. Di mana ruas kirinya itu mengandung x dan y-nya, sedangkan ruas kanannya itu mengandung konstantanya saja. Setelah itu, teman-teman cari titik potongnya dari garis ax ditambah by sama dengan c. Ketiga, teman-teman harus pastikan bahwa koefisien x itu nilainya positif. Koefisien x itu yang a ini teman-teman. Jadi misalkan kalau kita punya minus x lebih besar dari sama dengan 5, maka kita kali kedua ruas dengan minus 1 dan ubah tanda pertidaksamaannya. Sehingga kita memperoleh x kurang dari sama dengan minus 5. Kita mau bentuknya seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita lihat tanda pertidaksamaannya. Jika tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang berada di sebelah kiri dari garis yang ada. Sedangkan kalau tandanya itu lebih besar dari, maka daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah kanan garis yang kita punya. Yang terakhir bentuk garisnya seperti tadi, kalau tidak ada sama dengannya, maka garisnya putus-putus. Tetapi kalau ada sama dengannya, maka garisnya tidak putus-putus. Sekarang kita mau lihat contoh. Yang pertama kita diminta untuk menggambarkan HP. HP ini adalah himpunan penyelesaian atau daerah solusi dari x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4, di mana x-nya itu adalah bilangan real. Di sini kita coba kerjakan dengan prosedur A ya teman-teman. Maka kita bentuk dulu pertidaksamaannya menjadi 2y kurang dari sama dengan minus x ditambah 4. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu x. Berarti y-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke persamaan 2y sama dengan minus x ditambah 4. Kita akan memperoleh 0 sama dengan minus x ditambah 4, yang hasilnya adalah x sama dengan 4. Maka titik potong dengan sumbu x ya, berada di 4,0. Selanjutnya kita cari titik potong dengan sumbu y. Berarti x-nya yang kali ini 0. Maka kita punya 2y sama dengan minus 0 ditambah 4. Berarti y-nya adalah 2. Maka kita akan punya 0,2. Setelah itu kita gambarkan titik-titik ini ke bidang kartesius yang kita punya. Maka 4,0 di sini
dan 0,2 di sini. Maka garisnya itu akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan punya dua daerah. Yang pertama yang ini, dan yang kedua yang ini. Nah, sekarang kita ambil satu titik uji. Misalkan kita ambil titik ujinya 0,0. Maka titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan yang kita punya. Maka kita akan punya 2 dikali 0 kurang dari sama dengan minus 0 ditambah 4. Yang hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan 4. Berarti pertidaksamaan ini benar. Maka titik uji ini memenuhi pertidaksamaan yang kita punya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah 1 atau daerah yang ini. Nah, karena bentuk pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, maka garis yang kita buat tidak putus-putus. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah 1 beserta seluruh titik-titik yang berada di garis 2Y sama dengan 4. Soal yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, X lebih dari 1, dan Y lebih besar dari sama dengan 0. Di sini kita kerjakan dengan prosedur B. Maka kita akan punya bentuk pertidaksamaannya menjadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya kita cari dulu titik potongnya dengan sumbu X. Berarti Y-nya itu yang sama dengan 0. Maka kita akan punya 2X ditambah 0 sama dengan 6. Atau X-nya itu sama dengan 3. Maka titik potong dengan sumbu X-nya adalah 3,0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya yang kali ini 0. Maka kita akan punya 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 6. Maka titik potongnya adalah 0,6. Kita gambarkan ke bidang kartesiusnya, maka kita akan punya 3,0 di sini, dan 0,6 itu berada di sini. Maka garisnya akan menjadi seperti ini. Karena bentuk pertidaksamaannya itu adalah kurang dari sama dengan, maka garisnya tidak putus-putus. Selanjutnya kita lihat, bentuk pertidaksamaan ini, koefisien X-nya sudah positif. Maka karena sudah positif, kita lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu kurang dari sama dengan. Karena kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis yang kita punya. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Berada di sebelah kiri garis yang kita punya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan untuk X lebih besar dari 1. Di sini, kita lihat titik potong terhadap sumbu X-nya. Titik potong terhadap sumbu X-nya berarti ketika Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita akan punya X sama dengan 1. Maka titik potong dengan sumbu X-nya berada di 1,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y. Berarti X-nya yang kali ini adalah 0. Maka kita akan punya 0 sama dengan 1. Yang hasilnya itu salah ya teman-teman. Maka titik potong dengan sumbu Y-nya itu tidak ada. Sekarang kita gambarkan titik potong sumbu X-nya itu berada di 1. Maka garis X sama dengan 1 itu sebenarnya gambarnya adalah garis lurus di X sama dengan 1. Selanjutnya kita lihat X-nya itu koefisiennya sudah positif. Maka kita lihat tanda pertidaksamaannya, yaitu lebih besar dari. Maka himpunan penyelesaiannya itu berada di sebelah kanan garis atau daerah yang ini teman-teman. Di sebelah kanan garis X sama dengan 1. Nah, karena tanda pertidaksamaannya itu hanya lebih besar, tidak ada sama dengannya, maka garisnya itu putus-putus teman-teman. Maka garisnya itu menjadi seperti ini. Terakhir kita lihat untuk Y lebih besar dari sama dengan 0. Sekarang kita mau menganalisa Y lebih besar dari sama dengan 0. Bisa teman-teman lihat, karena tanda pertidaksamaannya itu mengandung sama dengan, maka garisnya itu tidak akan putus-putus. Lalu untuk menggambarkan pertidaksamaan ini, kita ambil garis Y sama dengan 0. Di mana sebenarnya Y sama dengan 0 itu merupakan sumbu X, teman-teman. Berarti gambar garisnya itu sebenarnya adalah kita menggambarkan sumbu X. Selanjutnya, himpunan penyelesaiannya itu bisa kita lihat seperti ini. Y apa yang memenuhi lebih besar dari sama dengan 0? Apakah Y positif atau Y negatif? Jawabannya yang memenuhi itu adalah Y positif.
Maka kalau kita gambarkan, garis Y sama dengan 0 itu adalah yang ini teman-teman. Garis yang ini, Y sama dengan 0. Setelah itu, daerah penyelesaiannya itu adalah yang berada di atas ini. Lalu untuk himpunan penyelesaiannya itu adalah Y positif. Karena Y positiflah yang memenuhi Y lebih besar dari sama dengan 0. Jadi bisa dibilang bahwa daerahnya itu adalah sebelah atas. Nah, himpunan penyelesaian dari 3 pertidaksamaan ini adalah irisan dari 3 pertidaksamaan yang kita punya. Yaitu yang pertama yang ini, yang kedua yang ini, dan yang ketiga yang ini. Bisa teman-teman lihat bahwa HP pertidaksamaan 1 adalah yang di sebelah kiri, yaitu yang ini. Lalu HP dari pertidaksamaan 2 adalah yang di sebelah kanan, yaitu yang ini. Dan yang terakhir, HP pertidaksamaan 3 adalah sebelah atas, yaitu yang ini. Maka irisannya itu adalah daerah yang ini teman-teman. Yang berada di sebelah kiri pertidaksamaan 1, yang berada di sebelah kanan pertidaksamaan 2, dan yang berada di atas pertidaksamaan 3. Maka, himpunan penyelesaian dari 3 pertidaksamaan ini adalah yang ini. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.